Halo, nama saya Jeffrey Manuel. Saya dari kelas 10 MIPA 1 dan saya bersekolah di SMA Kristen Bina Kasih. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang bahaya dan apa itu narkoba. Jadi langsung saja ke videonya. Narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya. Di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang narkoba ini karena kalian bisa mencarinya di internet ataupun di YouTube, di video-video lainnya. Itu sudah banyak penjelasannya. Jika kalian ingin penjelasan yang lebih rinci. Nah, namun saya tetap akan menjelaskan sedikit tentang narkoba ini supaya kalian mengerti. Jadi intinya narkoba ini adalah obat yang terbuat dari bahan sintetis ataupun non-sintetis yang bisa berakibat buruk jika tidak digunakan dengan benar atau tidak sepengetahuan dan sesuai anjuran dokter. Karena pada intinya narkoba ini adalah obat yang biasa digunakan oleh medis namun disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk kepentingannya masing-masing atau kepentingan diri sendiri. Narkoba ini bukan hanya sekedar obat, namun juga ada golongan-golongannya. Seperti narkotika golongan 1, 2, dan 3. Nah, dari setiap golongan ini memiliki bahaya dan ciri-cirinya masing-masing. Dan yang pada intinya, masing-masing dari golongan ini akan berbahaya jika tidak digunakan dengan cara yang benar atau tidak digunakan untuk tujuan yang benar. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana caranya obat narkoba ini atau obat pada umumnya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah ditelan, yaitu adalah cara biasanya kita meminum obat. Kita biasanya meminumnya dengan sirup ataupun dengan pil. Meminumnya dan langsung ditelan, dan itu akan langsung masuk ke lambung dan diproses untuk menuju ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah disedot gasnya, seperti ketika orang sedang ngelem. Ketika orang sedang ngelem, maka aroma-aroma dari lemnya itu yang akan digunakan. Berikutnya adalah dioleskan pada kulit, seperti biasanya orang memakai lotion ataupun yang lainnya. Dan berikutnya adalah disuntik. Nah, itu saja penjelasan tentang narkoba pada umumnya. Saya tidak akan menjelaskannya secara rinci karena sudah pasti ada banyak video yang menjelaskannya di luar sana. Nah, jadi apa sih? Kenapa aku membuat video ini? Nah, sabar dulu. Setelah kalian sudah mengetahui tentang narkoba, maka aku akan menjelaskan tentang bahayanya. Jadi pertama, atau yang sudah biasa kita dengar, fisik dan mental kalian akan jatuh atau ngedrop. Misalnya, ketika kalian orang yang sebelumnya penyabar, ceria, dan baik, tiba-tiba kalian menjadi kriminal, suka menghancurkan barang, pemarah, atau bahkan menjadi pemurung. Namun, bukan berarti orang yang pendiam dan pemurung itu adalah pengguna narkoba. Ingat ya, tidak semua orang itu sama. Nah, setelah mental kalian jatuh, fisik kalian juga akan ikut jatuh. Kalian akan mudah sakit-sakitan, bisa terkena penyakit yang berbahaya, HIV, AIDS, dari suntikan yang kalian biasanya pakai ketika kalian menggunakan narkoba. Nah, selain itu, otak kalian yang kalian gunakan untuk berpikir juga tidak akan berfungsi dengan baik. Otak kalian akan rusak dan akan sulit untuk menyembuhkannya. Nah, kalau otak kalian sudah mulai rusak, maka pengendalian emosi, intelektual, dan bahkan fisik kalian juga akan hilang ataupun rusak. Otak kalian rusak, maka tubuh kalian rusak. Berikutnya adalah bahayanya secara sosial. Sosial ini, kenapa narkoba bisa berpengaruh pada sosial kalian? Oke,
Jadi pertama, jika kalian menggunakan narkoba, tentu saja kalian akan dikucilkan. Nah, ketika kalian dikucilkan, kalian cenderung akan memakai narkoba itu lagi dan lagi untuk memuaskan diri sendiri dan mencoba melepaskan diri dari kucilan kalian itu atau masalah kalian. Berikutnya, kalian akan dijauhi keluarga atau bahkan dibenci oleh orang-orang. Nah, kalian secara sosial juga tidak menunjukkan akhlak yang baik ataupun perilaku yang baik dan tidak menjadi contoh yang baik bagi masyarakat ataupun orang-orang yang lebih muda dari kalian. Karena generasi di bawah kalian atau orang yang lebih muda ataupun anak kecil cenderung mengikuti apa yang mereka lihat. Jadi jika kalian menggunakan narkoba atau jangan menggunakan narkoba dalam keadaan apapun. Berikutnya, setelah otak kalian ngedrop, fisik kalian ngedrop, otomatis jantung kalian dan paru-paru kalian juga akan ngedrop. Jadi intinya, jika kalian banyak menggunakan narkoba, jantung kalian akan cepat rusak dan tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Dan begitu juga dengan paru-paru kalian akan susah bernafas dan lain sebagainya. Dan tentu saja itu akan berakibat fatal. Entah itu kalian menjadi penyakit kritis atau kalian bisa saja meninggal atau mati. Berikutnya, secara masyarakat pun kalian juga tidak baik. Kalian bisa ngedrop juga secara masyarakat. Ketika kalian menggunakan narkoba, maka masyarakat akan menjauhi kalian. Kalian akan dikucilkan dan akhirnya kalian tidak bisa mendapat pekerjaan ataupun kalian akan dipandang buruk oleh masyarakat dan tidak diterima oleh masyarakat. Dan itu akan sangat buruk bagi masa depan kalian ke depannya. Tentu saja jika kalian punya masa depan jika kalian menggunakan narkoba. Nah, narkoba ini juga bisa merubah perilaku kalian seperti yang saya bilang dari awal tadi. Perilaku kalian akan berubah drastis atau bahkan hanya berubah sedikit jika kalian memang sebelumnya sudah depresi. Nah, perubahan seperti apa? Yaitu seperti yang saya bilang tadi, yang sebelumnya penyabar menjadi pemarah, suka menghancurkan barang, menjadi kriminal, ataupun yang biasanya ceria, bahagia setiap harinya, lari ke sana sini, senyum pada semua orang, tiba-tiba menjadi pendiam dan pemurung. Namun ingat sekali lagi, orang yang pendiam dan pemurung belum tentu menggunakan narkoba. Nah, secara hukum pun kalian juga salah. Kenapa? Karena dalam undang-undang pun sudah diberitahu kalau penggunaan narkoba ini salah jika kalian menggunakannya tidak dengan izin yang legal. Jadi ketika kalian menggunakan narkoba, kalian bisa melanggar hukum ataupun itu sudah pasti melanggar hukum. Karena sudah terdapat di dalam undang-undang kalau kalian tidak boleh menggunakan narkoba. Apalagi jika kalian menyebarkan dan memperjualbelikan narkoba. Itu akan lebih berbahaya lagi karena sanksinya akan lebih berat dibandingkan kalian menggunakan narkoba. Namun, ini bukan berarti saya bilang kalian boleh menggunakan narkoba dan tidak boleh mengedarkannya. Kalian tidak boleh melakukan kedua-duanya. Mengedarkan ataupun menggunakan narkoba secara ilegal. Nah, setelah bahaya-bahaya tadi, kalian pasti penasaran, bagaimana sih caranya kita mengatasi ketergantungan ini jika kalian masih bisa survive dari kesalahan kalian yaitu menggunakan narkoba, bagaimana cara kalian memperbaiki diri? Yang pertama, jika kalian sudah sangat berat sekali kecenderungan atau kecanduannya, lebih baik kalian hubungi pihak-pihak yang bisa melakukan rehabilitasi kepada kalian. Karena itu akan lebih baik dibanding kalian mencoba untuk memperbaiki diri sendiri tanpa bantuan orang yang lebih berpengalaman. Karena jika kalian mencoba sendiri, bisa saja itu menjadi lebih buruk dan bisa lebih memperburuk lagi situasi yang sedang kalian hadapi. Namun jika kalian menjadi kecanduan yang ringan atau kecanduan kalian ringan, yang masih bisa diperbaiki secara keluarga dan diri sendiri, kalian bisa mencoba dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Itu yang pertama, secara rohani. Karena
perubahan itu cenderung dilakukan dari hati. Jika hati kalian sudah membaik, maka kalian bisa merubah diri kalian menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan kedua, setelah rohani kalian sudah lebih baik, berikutnya kalian ke keluarga. Minta keluarga kalian untuk membimbing kalian ke jalan yang benar dan melepaskan diri dari kecanduan tersebut. Berikutnya adalah melakukan pola hidup sehat. Kalian mulailah menjauhi narkoba, apapun itu jenisnya, apapun itu bentuknya, rokok maupun apapun. Jangan mendekati narkoba sekalipun. Nah, pola hidup sehat seperti apa? Yaitu olahraga, makan makanan sehat. Berikutnya adalah membuat circle pertemanan yang baik. Kenapa kita memerlukan circle atau sekitaran yang baik, teman-teman sekitaran yang baik? Karena ketika kalian memiliki lingkungan yang baik, maka kalian akan berubah menjadi lebih baik. Karena biasanya narkoba ini dilakukan, penyalahgunaan narkoba ini biasanya beredar pada saat remaja. Nah, jika kalian memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa menjadi contoh yang baik bagi kalian, maka kalian akan bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih mudah tentunya. Berikutnya adalah jika kalian dibujuk sekali lagi oleh teman yang menggunakan narkoba, jangan kalian ikuti dan tolak mentah-mentah ajakan itu. Karena menggunakan narkoba, ataupun jika kalian dibujuk untuk mengedarkan narkoba, tolak mentah-mentah. Bilang, saya tidak akan menyentuh narkoba lagi. Sudah cukup, masa lalu saya hancur, masa depan saya jangan hancur. Cukup begitu saja, tolak, dan jangan pernah mendekati orang yang menggunakan narkoba lagi. Namun, jika kalian memiliki niat yang baik untuk melakukan rehabilitasi atau membantu orang-orang yang kecanduan narkoba, silahkan saja. Namun jangan kalian yang terjerumus lagi ke dalam narkoba. Berikutnya adalah mengejar ketertinggalan intelektual kalian, yaitu dengan cara belajar. Ketika kalian menggunakan narkoba, intelektual kalian akan turun. Dan yang pastinya, kalian tidak akan bisa bekerja ataupun melakukan aktivitas dengan baik. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu adalah dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dari baca buku, internet, ataupun sekitaran kalian. Kembali lagi pada pola hidup sehat yang tadi, mulailah belajar dengan sungguh-sungguh. Berikutnya adalah jika kalian ada waktu luang, isilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalkan saja kalian, atau paling mudahnya saja, kalian menonton podcast seperti podcast investasi ataupun tentang pola hidup sehat, supaya kalian bisa mendapat pelajaran dari podcast ini dan kalian bisa berubah. Nah, yang terakhir adalah hindarilah tindakan yang tidak bermanfaat. Seperti yang tadi, isilah waktu luang kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Begitu saja penjelasannya. Terakhir, saya ingin mengajak kalian, terutama kalian para remaja, janganlah pernah menyentuh narkoba. Satu kali pun, jangan pernah menyentuh narkoba. Sekali kalian menyentuh narkoba, kalian akan kecanduan dan akan keterusan. Oke? Jangan pernah menyentuh narkoba. Hindarilah narkoba dan hiduplah dengan sehat. Apalagi di saat pandemi-pandemi seperti ini, janganlah lagi menambah masalah bagi keluarga kalian ataupun bagi diri kalian sendiri. Jadi terakhir, ayo kita hindari narkoba dan mulailah pola hidup sehat. Sekian dari penjelasan saya tentang narkoba hari ini. Jika kalian suka silahkan like. Kalau ada yang salah, komen di bawah. Dan jangan lupa share jika ini membantu kalian. Sekian dari saya. Terima kasih.